Om Swastiastu, mari kita lanjutkan kembali video pembelajaran kita sebelumnya mengenai fungsi. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi inverse dan menemukan rumus fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu, coba perhatikan ilustrasinya. Misalkan di sini ada himpunan A, di sini ada himpunan B, dan di sini juga terdapat fungsi F, di mana fungsi F itu adalah fungsi yang memetakan setiap himpunan A ke himpunan B, atau yang memasangkan X elemen A ke Y elemen B. Atau dengan kata lain, ini juga bisa disebut sebagai Y sama dengan Fx. Jika operasi itu dibalik, kita ubah arahnya dari B ke A, maka fungsi G adalah fungsi yang memetakan setiap elemen himpunan B ke himpunan A, atau setiap Y elemen B dipasangkan dengan X elemen A, atau juga bisa disebut GY sama dengan X. Sebaliknya ya, X sama dengan GY. Nah, fungsi balikan ini disebut sebagai fungsi inverse atau dilambangkan dengan F pangkat min 1. Jadi jika pada fungsi terdapat bentuk pangkat min 1, itu dibaca inverse dari fungsi F. Inverse dari suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi inverse. Nah, suatu balikan atau suatu inverse itu disebut sebagai fungsi inverse jika memenuhi syarat seperti ini ya. Ini syaratnya. G sama dengan inverse dari fungsi F jika F itu sama dengan inverse dari fungsi G. Berlaku bolak-balik ya. Jika berlaku seperti itu dan pasangannya hanya satu, itu bisa disebut sebagai fungsi inverse. Namun, jika tidak berlaku seperti ini, maka bentuk balikannya itu bukan merupakan fungsi inverse, melainkan hanya merupakan inverse dari fungsi tersebut. Adapun langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse di sini ada 2 garis besar ya. Yang pertama, kalian harus melakukan yaitu mengubah fungsi fx sama dengan y. Jadikan dalam bentuk x sama dengan terlebih dahulu. Setelah menjadi dalam bentuk X sama dengan, maka akan didapatkan X sama dengan F inverse Y. Nah, yang kedua, ketika kalian sudah mendapatkan F inverse Y-nya, kalian tinggal mengganti setiap Y pada F inverse Y itu dengan variabel X. Maka kalian akan mendapatkan F inverse X. Oke, langsung saja kita berlatih. Di sini sudah diberikan 3 buah jenis soal terkait dengan mencari inverse dari suatu fungsi. Langsung saja kita jawab soal yang pertama, yang A, fx sama dengan 3x min 5. Sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan di sini, berarti langkah pertama kita ubah fx sama dengan y. Fx sama dengan y. Berarti 3x min 5 sama dengan y. Sekarang kita harus buat dia menjadi bentuk X sama dengan. Di sini 3X sama dengan Y ditambah 5. 5-nya pindah ruas ke kanan ya, dari min jadi plus. Kemudian X sama dengan Y plus 5 per 3. Nah, ini itu sama dengan F inverse Y. Ini F inverse Y-nya. Sekarang langkah yang kedua, kita disuruh menentukan F inverse X. Berarti tinggal kita ubah ini F inverse Y-nya. Ganti setiap Y dengan X. Maka didapatkanlah F inverse X sama dengan X ditambah 5 per 3. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang B. Fx sama dengan 2X plus 3 per X min 5. Seperti biasa, langkah pertama kita jadikan fx sama dengan y. Berarti 2x ditambah 3 per x dikurangi 5 sama dengan y. Jadi 2x plus 3, ini kali silang ya untuk menghilangkan penyebutnya, y kali x min 5. Jabarkan 2x ditambah 3 sama dengan, ini kalikan ya, xy dikurangi 5y. Nah, sekarang kumpulkan elemen-elemen yang mengandung X.
2x min xy sama dengan min 5y plus min 5y dikurangi 3. Keluarkan x ya, x kali 2 min y sama dengan min 5y min 3. Kemudian kita akan mendapatkan nilai x sama dengan min 5y min 3 per 2 dikurangi y. Atau jika kita mau ubah bentuknya itu sama dengan 5y ditambah 3 per y min 2. Ini sama dengan f inverse y. Sekarang langkah kedua kita cari f inverse x-nya itu sama dengan 5x ditambah 3 per x dikurangi 2. Jadi ini hasilnya ya. F inverse x ini hasilnya. Sekarang untuk soal yang C, soal ketiga. Fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Oke, untuk soal yang C kita lanjutkan di sini. Jadi soalnya fx sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 8. Nah, untuk menyelesaikan ini, karena ini bentuk kuadrat, otomatis kita akan mencari faktornya ya, karena kita kan bertujuan untuk mendapatkan bentuk x sama dengan. Jadi kan kita cari faktor dari bentuk itu. Jadi, kita bisa gunakan kuadrat sempurna atau rumus kuadrat yang bisa dikenal dengan rumus ABC. Nah, untuk kuadrat sempurna, itu kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kita ubah bentuknya menjadi x plus minus B per 2 dikuadratkan. Jadi kenapa plus minus? Kapan digunakan tanda plus, kapan digunakan tanda min, itu tergantung soal ya. Kalau jenis soal yang ini kan min dia, berarti nanti kamu pakai minnya. Ketika di sini plus ya pakai plusnya. Kemudian ini dikurangi, ini wajib ya, selalu dikurangi. Baik itu nanti tandanya plus ataupun min tetap dikurangi. Ini kuadrat. Dikurangi B per 2 kuadrat. Ditambah C. Nah, kalau rumus ABC kan sudah biasa kalian pakai ya. Rumusnya X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, coba kita gunakan dua cara itu sekarang ya. Untuk yang pertama, kita selesaikan dengan cara satu, cara kuadrat sempurna. Kita gunakan cara kuadrat sempurna untuk yang pertama. Fx tetap ya seperti biasa ya, fx sama dengan y, itu langkah 1. Berarti sini x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan y. Sehingga di sini bisa kita ubah jadinya x min, kan ini karena min pakai min, b per 2, b-nya kan 6. 6 bagi 2 3. Atau ditulis aja dulu ya, 6 per 2 kuadrat dikurangi 6 per 2 dikuadratkan ditambah 8 sama dengan y. Jadi ini sama dengan x min 3 kuadrat min 3 kuadrat di sini ya, 3 kuadrat ditambah 8 sama dengan y. Oke, kita hitung x min 3 kuadrat. 3 kuadrat min 9 ditambah 8 sama dengan y. Jadi didapatkan x min 3 kuadrat min 9 tambah 8 hasilnya min 1 sama dengan y. Sehingga x min 3 kuadrat itu sama dengan y ditambah 1. Jadi ini hilangkan kuadratnya, berarti di ruas kanan kita akarkan. Jadi plus minus akar y plus 1. Kenapa plus minus? Karena akar kuadrat dari sesuatu yang dikuadratkan itu bukan hanya plusnya ya, tapi juga minnya. Seperti contoh misal akar 9, itu kan bisa hasilnya 3 ataupun min 3. Min 3 kuadrat itu hasilnya kan 9 juga. 3 kuadrat juga 9, makanya di sini berikan plus minus ya. Sehingga x sama dengan, ini 3-nya pindah jadi positif. 3 plus minus akar y ditambah 1. Oke, jadi ini yang didapat adalah
F inverse Y-nya. Jadi ini merupakan F inverse Y-nya. Sehingga jika kita mencari F inverse X-nya, itu kita tinggal mengganti setiap Y dengan X. 3 plus minus akar X plus 1. Itu artinya apa? Ini artinya ada 2 ya. Ada 2 F inverse X-nya. Yang pertama 3 plus akar X plus 1 dan 3 min akar X plus 1. Jadi karena hasil inverse-nya itu ada 2, ini bukan merupakan fungsi inverse, tapi hanya merupakan inverse dari suatu fungsi. Oke, sekarang kita lanjut bandingkan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ketika kita memakai rumus ABC ya, atau rumus kuadrat. Apakah hasilnya akan sama? Jadi kalau udah soalnya sama, harusnya hasilnya sama ya, kecuali kita ada kekeliruan, baru nanti hasilnya beda. Berarti langkah pertama sama, tetap fx sama dengan y. Dapatnya x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan y. Y-nya pindah ruas ya, karena di rumus kuadrat itu kan harus atau wajib sama dengan 0. Sehingga ini x kuadrat min 6x plus 8 min y sama dengan 0. Nah, ini kita pecah. A-nya itu sama dengan 1, identifikasi ya. B-nya itu ini, koefisien di depan x pangkat 1, berarti B-nya itu sama dengan min 6. C-nya adalah yang tidak memiliki koefisien atau konstanta. Ini C-nya adalah 8 min y. Hati-hati di sini ya, jangan hanya 8 saja diambil. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan ke rumus aja. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kan itu rumusnya, rumus kuadrat. Berarti min B. Min B. B-nya min 6, ditulis lagi biar nggak bingung. Plus minus akar B kuadrat, berarti min 6 dikuadratkan min 4 kali AC. A-nya 1, C-nya 8 min Y per 2 kali 1. Lanjut, min 6 berarti ini plus 6, plus minus akar min 6 dikuadratkan 36 dikurangi 4 kali 8 min Y per 2 kali 1. Itu sama dengan 6 plus minus akar 36 dikurangi 4 kali 8 32, 4 kali min Y, min 4 kali min Y plus 4Y per 2 kali 1, 2 ya, langsung aja 2. Berarti operasikan yang masih bisa dioperasikan, plus minus akar 36 dikurangi 32, hasilnya 4, tambah 4Y per 2. Nah, ini ada elemen yang bisa disederhanakan ya, kita sederhanakan dulu. 6 plus minus 4 kan bisa dikeluarin ya, atau di satu-satuin dulu biar kalian tidak bingung. 4 1 plus Y per 2. Jadi ini sama dengan 6 plus minus 2 akar 1 plus Y per 2. Ini kan bisa dicoret ya, disederhanakan sama-sama bagi 2 semua, itu sama dengan 3 plus minus akar 1 plus Y. Ini adalah F inverse Y-nya. Sehingga untuk F inverse X, buat di sini ya, F inverse X itu tinggal mengganti setiap Y dengan X. 3 plus minus akar 1 ditambah X. Ini dia hasilnya ya. Jadi sama aja. Ini kan gitu juga dapat hasil tadi. 3 plus minus akar X plus 1. 1 plus X, X plus 1 itu nilainya sama. Hanya beda posisi aja. Nah itu tadi kedua cara ya. Cara kuadrat sempurna maupun rumus kuadrat. Kalian bisa pilih mana cara yang lebih kalian kuasai. Itu kalian gunakan untuk menyelesaikan soal ya.
Nah, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Nanti kalian bisa berlatih mandiri terlebih dahulu. Jika ada kendala, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.